Di antara rumah anak-anak. Apa, kamu menjual ransum puncak itu padanya? Tanda seru. Suara kemarahan terdengar di sebuah halaman di Tongfu. Pada saat ini, di halaman ini, manajer Tong dan lelaki tua yang dilelang berdiri di sana dengan malu. Dan di depan mereka, seorang lelaki tua puncak suci menggeram ke arah mereka. Setelah memilih untuk berkompromi, manajer Tong bergegas ke Tongfu dengan tergesa-gesa dan melelang jatah premium yang baru saja digunakan sebagai pencegah. Meskipun ini sedikit tidak terduga, Penatua belum marah. Bagaimanapun, ini adalah tempat mereka. Bahkan jika mereka menjualnya, mereka dapat dengan mudah mendapatkannya kembali. Namun, manajer Tong agak bingung mengapa dua Elder Group begitu kehilangan kendali diri ketika dia mengatakan pria berjubah hitam itu memegang undangan emas. Second Elder, sejauh yang saya tahu, dia masih di hotel itu dan belum pergi. Kami hanya ingin mendapatkannya kembali. Setelah raungan lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, manajer Tong berbisik. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Penatua kedua menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit ekspresi muram dalam suaranya. Penatua kedua, apa sebenarnya pria itu dan mengapa kamu begitu takut? Melihat penampilan Penatua kedua, manajer Tong mau tidak mau bertanya. Tidak tahu, Penatua kedua menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian bertanya, apa yang dia beli di pelelangan? Ceritakan semua yang terjadi saat dia memasuki Yao Baoge. Ya, melihat penampilannya yang berhati-hati, manajer Tong tidak berani menyembunyikannya. Tetapi dia mengatakan segalanya tentang masuknya Qin Yichen ke pavilion Yao Bao, termasuk konfliknya dengan serigala. Bahkan sekecil yang dibeli Lei Yunyu. Tidak ada tentang perhiasan yang tertinggal. Semua yang dia tembak terkait dengan kekuatan roh. Apakah dia seorang master pemurnian pil? Setelah mendengarkan deskripsi manajer Tong, Penatua kedua mengerutkan kening, berspekulasi. Jika dia adalah master pemurnian pil, itu memang akan tercampur dalam darah. Tetapi ketika berada di situs kami, kapan ada master pemurnian pil yang dilindungi oleh pembangkit listrik tingkat lanjut suci? Penatua kedua terjalin erat dalam benaknya, dan dia berpikir dengan cepat. Tetapi meskipun dia memikirkan tentang master pemurnian pil dalam kesannya, dia tidak dapat menemukan pasangan yang cocok. Penatua kedua, hal itu, setelah beberapa lama, manajer Tong bertanya ragu-ragu. Tidak peduli dari mana asalnya, menyinggung keluarga Tong kita, hanya ada satu tujuan. Penatua kedua mencibir, ada cahaya dingin di matanya. Berdiri, di kamar hotel, Qin Yichen menoleh sedikit dan berkata pada siluet yang sedang berlutut. Ya Tuan, siluet itu hanya berdiri dengan lembut sebelum dia berdiri, tetapi pinggangnya masih sedikit bengkok, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Qin Yichen. Siapa namamu? Melihatnya seperti ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Tetapi dia bukan yang pertama kali menghubungi ras manusia yang diperbudak. Dan dia juga tahu bahwa selama yang terakhir memiliki sedikit darah, dia masih bisa diselamatkan. Itu hanya kebutuhan beberapa waktu itu saja. 10-3. Siluet itu menundukkan kepalanya, menjawab. 10-3. Qin Yichen berbisik. Dia tahu bahwa ras manusia yang diperbudak ini, yang lain bahkan tidak akan menyebutkan nama mereka. Melihat ras manusia di depannya, dia mengerang sedikit, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Berani kecil. Mendengar ini, tubuh si tiga sedikit gemetar dan menjawab dengan suara rendah. Meski gerakan ini kecil, namun masih terlihat oleh Qin Yichen. Kamu masuk akal. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak dapat melarikan diri dari kota. Meskipun dia menyadari rasa bersalah yang terakhir, Qin Yichen tidak marah. Tetapi dengan senyum di wajahnya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Di bawah pertanyaannya, 10-3 tidak menjawab. Tetapi di mata gelap yang ditutupi oleh rambut acak-acakan, ada sentuhan cahaya dingin yang melintas. Dia juga tahu betapa berharganya dia, bahwa orang ini bisa membelinya, dan identitasnya tentu tidak rendah. Namun, sekarang di ruangan ini, wanita yang membuatnya putus asa tidak ada, dan pada pria berjubah hitam ini, dia tidak merasakan fluktuasi nafas yang kuat. Selama dia mulai, dia yakin yang terakhir tidak bisa melawan. Memaksa. Sepertinya untuk menjadi puncak tertinggi, kamu tidak hanya mengandalkan obat untuk membangunnya. Qin Yichen membuat putaran sekitar tanggal 3 dan akhirnya berdiri di depannya. Dari yang terakhir, dia merasakan Vianqi yang tidak menyenangkan yang tidak pernah muncul di ras manusia yang diperbudak. Ominous Vianqi itu tersembunyi dalam-dalam, tetapi dengan stimulus provokatif Qin Yichen, sudah ada petunjuk tentang hal itu yang terungkap. Puncak tingkat tinggi, bahkan banyak orang jenius mengalami kesulitan untuk menembus alam ini. Ras manusia, yang ditawan sebagai ransum, dapat mencapai alam semacam ini, dan tidak mungkin hanya mengandalkan obat. Di benua 10.000 benua, saya tidak tahu berapa banyak ras manusia yang diperbudak setiap hari, dibunuh oleh obat-obatan yang ampuh. Jatah tingkat seperti 10-3 pasti sangat langka di 3 benua etnis. Angkat kepalanya, lihat aku. Ada senyuman di mulut Qin Yichen, kata perlahan. Mendengar kata-katanya, 10-3 pihak hanya mendongak sedikit.
Pada saat dia melihat ke atas, mata yang berkelap-kelip itu tiba-tiba redup, tampak sangat apatis, dan tidak seperti ras manusia biasa yang diperbudak. Selain itu, matanya seperti budak biasa. Melihat posisi dada Qin Yichen, dia sama sekali tidak sopan. Di depanku, kamu tidak perlu berpura-pura, dan aku tidak akan membunuhmu karena rasa tidak hormatmu. Qin Yichen terkekeh, dan setelah berhenti, suaranya diturunkan sedikit, dan berbisik ke telinga yang terakhir. Sebaliknya, jika kemampuanmu membuatku menghargainya, aku tidak hanya akan memberimu kebebasan, tetapi juga menyelamatkanmu. Peluang untuk ras yang sama. Orang dewasa lebih peduli. Saya tahu siapa saya dan saya harap orang dewasa tidak akan membuat godaan yang tidak berguna seperti itu. Dua kalimat terakhir merangsang keinginan terdalam di hati kedua, tetapi dia tidak mengungkapkan titik lemah apapun, tetapi mengatakannya dengan sangat ringan. Dengan begitu, dia terlihat sangat tersesat, seolah-olah dia tidak memiliki pengejaran. Sepertinya kamu masih memiliki kewaspadaan yang dalam terhadapku. Qin Yichen menertawakan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan pandangan yang terakhir. Setelah samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, dia mengulurkan tangan dan melepas jubah hitamnya. Saat berikutnya, minuman ringan terdengar tiba-tiba. Lihat, pegang aku. Di bawah tepuk tangan ini, mata 10-3 tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah mata Qin Yichen. Saat melihat yang terakhir, 10 murid tiba-tiba menyusut, warna kecewa tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh warna yang luar biasa. Rambut hitam, pupil hitam,